Nah, materi kedua ini akan disampaikan oleh Dr. Cut Hafia, MGizi SPGK. Beliau merupakan dokter spesialis gizi klinik. Berikut juga bisa kita lihat nih sudah banyak sekali pengalamannya yang berkaitan dengan gizi klinik, penelitian, pelatihan, juga sebagai mengisi kegiatan-kegiatan kesehatan. Wah, luar biasa sekali ya. Sebelumnya saya sapa dulu nih untuk Dr. Cut. Selamat siang, Dr. Cut. Selamat siang Mbak Zeva, selamat siang semuanya. Baik, sudah siap dok? Oh siap, oke. Baik, untuk Dr. Cut, waktu kami serahkan. Ya, terima kasih. Halo, selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Dr. Cut Hafia, saya dokter spesialis gizi klinik. Saya akan memberikan materi tentang tata laksana nutrisi dan kesehatan saluran cerna. Seperti yang sudah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya, Prof. Marsono, memang kesehatan nutrisi saluran cerna itu sangat penting sekali ya. Yang pertama untuk meningkatkan imunitas kita, untuk menjaga daya tahan tubuh kita, dan terhindar dari berbagai macam penyakit, terutama penyakit metabolik seperti diabetes, kolesterol. Jadi memang nutrisi dan saluran cerna memang harus kita jaga, salah satunya dengan menggunakan prebiotik. Tapi saya akan menjelaskan secara keseluruhan bagaimana menata laksana nutrisi dan kesehatan saluran cerna kita. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang fisiologinya dulu, ada metabolismenya, apa yang kita butuhkan, nutrisi yang kita butuhkan untuk menjaganya, kebiasaan apa aja nih, apalagi sekarang kan pandemi ya, di rumah aja, banyak food habits, dan food habits yang baru-baru yang terbiasa makan sehat jadi tidak sehat, karena memang kondisinya di rumah aja, dan masalah-masalah kesehatan yang ditimbulkan. Jadi lalu yang terakhir saya akan menjelaskan gimana caranya, apakah benar-benar pentingkah si nutrisi itu untuk kesehatan kita, terutama saluran cerna. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan ini dulu fisiologi saluran cerna. Jadi saluran cerna kita berfungsi sebagai menerima makanan, mencernanya zat gizi dan energi, menyerap zat gizi ke dalam aliran darah, dan membuangnya. Ya tadi seperti Prof. Marsono sudah jelaskan, membuangnya ke saluran cerna kita atau ke feses sebagai dalam bentuk feses melalui anus atau melalui rektum. Jadi proses sisa-sisa tubuh kita yang tidak tercerna itu akan dibuang oleh saluran cerna pada bagian bawah. Sebenarnya saluran cerna itu dimulai dari awal, dari mulut. Saluran cerna kita fisiologisnya terdiri dari dua mekanisme, yaitu ada mekanisme kimiawi dan mekanik dan kimiawi. Yang pertama mulai dari mulut. Apabila kita makan makanan yang mengandung karbohidrat, lemak, dan protein dalam bentuk nasi atau lauk pauk, dalam mulut dia akan bercampur dengan enzim-enzim dan juga saliva atau air liur. Enzim-enzim itu seperti enzim amilase, enzim lipase, lalu akan merubah si makanan tersebut dalam bentuk potongan kecil-kecil atau disebut bolus. Nah, si bolus itu akan disalurkan lagi ke saluran cerna bagian bawah melalui esofagus, akan masuk ke dalam lambung. Di dalam lambung itu proses makanan, proses mekanik dan kimiawi saluran makanan kita itu cukup banyak. Yang pertama dia akan diisi dulu. Proses pengisian lambung itu bisa sampai 1 liter, lalu setelah diisi akan terjadi proses penyimpanan. Pada saat penyimpanan di situ akan terjadi metabolisme seperti penyerapan hidrolisa, makanan yang mengandung protein akan dipecah menjadi asam amino yang lebih kecil, protein yang lebih kecil, peptida dengan HCl dan pepsin, lalu akan dicampur. Nah, proses pencampuran itu akan merubah si bolus yang tadi kita makan yang sudah kita kunyah tersebut akan dirubah menjadi kimus atau lebih cair lagi untuk bisa masuk ke saluran cerna bagian bawah. Lalu nanti baru mulai dikosongkan lambung. Proses terakhir, proses mekanik yang terakhir di lambung adalah proses pengosongan. Nah, setelah lambung, proses saluran cerna berikutnya dia akan masuk ke duodenum. Di duodenum akan terjadi metabolisme atau pemecahan makronutrien, yaitu karbohidrat akan dipecah menjadi kecil lagi monosakarida dan disakarida, protein akan lebih kecil lagi menjadi asam amino dan peptida, lalu enzim lalu akan membawa makanan yang mengandung lemak ke saluran cerna bagian bawah berikutnya, karena penyerapan lemak terjadi di saluran cerna bagian bawah atau ilium. Lalu di jejunum, kemudian lemak akan dirubah menjadi asam lemak yang lebih kecil lagi, semuanya dengan bantuan enzim-enzim. Nah, ketika makanan yang kita mengandung karbohidrat yang tidak bisa tercerna atau tidak bisa terserap, seperti sudah dijelaskan oleh Prof. Marsono sebelumnya, dia akan masuk ke saluran cerna bagian bawah, di kolon. Di kolon dia akan difermentasi dan membentuk feses. Jadi apabila kita makan tidak lengkap atau makan tidak mengandung
makanan yang tidak serat, tidak larut air, tidak ada gitu, karbohidratnya sangat rendah, seratnya sangat rendah, pasti pembentukan feses juga terhambat. Jadi di kolon pembentukan fesesnya terhambat, sehingga buang air besarnya menjadi lebih susah. Itu akan terjadi gangguan fisiologis saluran cerna tersebut. Jadi akan terjadi hambatan di saluran cerna bagian akhir, sehingga buang air besarnya tidak lancar. Yang sudah tadi saya jelaskan, nah tadi saluran cerna memang mekanismenya tadi ada mekanik sama kimiawi. Lalu yang kedua juga dipengaruhi oleh regulasinya oleh faktor intrinsik dari otak. Jadi dia dipengaruhi oleh hormon-hormon. Dan faktor intrinsik atau dari dalam itu sendiri. Apakah yang kita konsumsi sesuai atau tidak? Makronutriennya sesuai atau tidak? Karbohidrat atau dan mikronutriennya sesuai atau tidak? Nah, itu dia. Ini faktor-faktor yang mempengaruhi. Jadi sebenarnya faktor-faktor yang mempengaruhi metabolisme makronutrien dan mikronutrien, rasa lapar dan kenyang kita itu dipengaruhi oleh hormon-hormon. Jadi si hormon itu juga dirangsang oleh gerakan lambung nih, gerakan peristaltik lambung, gerakan peristaltik usus. Jadi apakah ada rasa lapar di situ atau tidak, atau rasa kenyang di situ dipengaruhi oleh hormon-hormon. Nah, hormon tersebut akan memberikan sinyal atau rangsangan ke otak kalau rasa lapar itu timbul. Jadi kalau makanan tinggi serat, dia akan memberikan efek rasa kenyang. Jadi dia akan memberikan menstimulasi hormon ghrelin untuk memberikan efek rasa kenyang. Jadi rasa kenyang. Jadi kita distimulasi ke otak, jadi dia tidak lapar kembali. Dan hormon-hormon lainnya yang dapat mempengaruhi atau meningkatkan rasa lapar seperti PYY, hormon CCK, dan hormon somatostatin. Banyak dipengaruhi oleh hormon-hormon selanjutnya. Next, makronutrien yang pertama adalah yang paling penting adalah karbohidrat. Jadi makanan yang mengandung karbohidrat itu terdiri dari nasi, ya, roti, kentang, gandum, atau karbohidrat juga kan terdiri dari serat larut air dan serat tidak larut air ya. Dia akan dipecah, karbohidrat akan dipecah menjadi glukosa, lalu akan masuk tadi Prof. Mahfud jelaskan, dia akan masuk ke siklus Krebs dan akan dipecah sebagai energi. Nah, protein akan dipecah menjadi asam amino yang lebih kecil dan dipecah menjadi asam amino dan peptida, lalu juga disimpan di dalam otot. Nah, yang terakhir yang mengganggu metabolisme kita apabila pada serat kita kurang tapi konsumsi lemak kita berlebihan, dia adalah asam lemak trigliserida. Dia akan dipecah menjadi asam lemak bebas dan akan masuk ke peredaran darah jika kita tidak aktivitas fisiknya kurang. Jadi dia akan menumpuk. Saya akan jelaskan metabolisme lemak di berikutnya. Ini dia, metabolisme lemak. Jadi lemak itu sebenarnya dia akan dimetabolisme di saluran cerna di jejunum. Dia akan dipecah menjadi monogliserid dengan bantuan garam empedu ya, dia akan dipecah untuk bisa masuk ke dalam monogliserid, akan masuk ke dalam misel atau ke dalam jaringan lapisan lemak yang dibawa di jejunum supaya masuk membran Bruch border, jadi dia bisa dipakai sebagai energi. Akan tetapi jika produksi lemak kita berlebihan, dia akan menumpuk. Nah, apabila produksi lemak kita berlebihan dan kita konsumsi merupakan lemak yang jenuh, dia akan menumpuk di jaringan tubuh kita dan akan menyebabkan penyakit-penyakit lanjutan seperti penyakit kegemukan, obesitas, dia akan menderita hipertensi, diabetes, ya, banyak penyakit-penyakit lainnya seperti penyakit jantung juga. Jadi lemak itu sendiri terdiri dari lemak jenuh dan lemak tidak jenuh. Yang kita bisa konsumsi setiap hari adalah lemak tidak jenuh. Dia terdiri dari tunggal dan ganda. Bisa dilihat sendiri di sini. Lemak jenuh dan lemak tidak jenuh. Kalau lemak tidak jenuh tunggal dan lemak tidak jenuh ganda banyak sumbernya. Ada dari kacang-kacangan, dari buah alpukat, dari ikan-ikanan ya. Terus ya dari banyak sumbernya, ada minyak, dari canola dan lain sebagainya. Jadi pentingkah si nutrisi itu? Pasti penting sekali. Gimana caranya? Gimana kita caranya menyeimbangkan, memberikan nutrisi yang sehat dan menyeimbangkan dengan aktivitas yang keluar, sehingga tidak terjadi gangguan atau penyakit-penyakit yang terjadi. Yang pertama, penyakit yang akan terjadi jika kita tidak menjaga kesehatan tubuh kita akan kegemukan. Kegemukan obesitas merupakan penumpukan lapisan lemak di tubuh karena aktivitas yang masuk lebih rendah dibandingkan aktivitas yang keluar lebih rendah dibandingkan dengan aktivitas yang keluar lebih rendah dibandingkan dengan asupan yang masuk. Jadi makanannya lebih banyak. Jadi kita makan lebih banyak, makan tinggi lemak, rendah serat, akan tetapi aktivitas kita rendah atau sedentary, lebih cenderung rendah sekali di rumah, tidak mengerjakan apapun gitu ya, memang aktivitasnya kurang. Jadi terjadi kegemukan atau obesitas. Jadi lemaknya menumpuk. Nah, itu dia.
Obesitas itu sendiri tadi kan penumpukan massa lemak di tubuh. Lemak yang menumpuk itu adalah white adipose tissue atau jaringan lemak putih. Sebenarnya jaringan lemak kita itu terdiri dari dua, yaitu jaringan lemak coklat dan jaringan lemak putih. Jaringan lemak coklat sudah hilang ketika kita dewasa, dia berubah menjadi jaringan lemak putih. Jaringan lemak coklat merupakan cadangan pada saat energi pada saat kita bayi. Dia hilang ketika kita dewasa. Nah, yang menumpuk itu adalah jaringan lemak putih, white adipose tissue. Jika jaringan lemak putih itu meningkat, dia akan mengalami kegemukan. Jadi sebenarnya kalau kita makan 3 karbohidrat, lemak, protein, ya makronutrien lengkap, sebenarnya karbohidrat dan protein akan disimpan di dalam jaringan tubuh dalam jumlah yang terbatas. Akan tetapi lemak jika kita konsumsi berlebihan dengan kadar serat yang lebih rendah, dia akan terus menumpuk. Jadi dia akan simpan ke dalam tubuh kita dalam jumlah yang tidak terbatas. Jadi tetap jika kita menumpuk terus-menerus, dia terjadi penurunan adipogenesis, selnya membesar, hipertrofi ya, terus insulin tidak sensitif kembali, lalu terjadi inflamasi, yang terus makrofagnya akan meningkat. Ya, makrofag meningkat akan terjadi inflamasi. Pengaruhnya dari sel yang hipertrofi tersebut, selnya pasti lebih besar, berat badan kita jadi meningkat, karena badan kita akan lebih kegemukan. Penurunan insulin sensitivitas akan dihubungkan dengan gangguan yaitu penyakit diabetes. Jadi orang-orang yang kegemukan dengan sel lemak yang berlebihan karena tinggi makan lemak dan rendah kadar serat, dia akan menyebabkan gangguan sensitivitas insulin. Lalu inflamasi, si makrofag dan gangguan inflamasi akan dihubungkan dengan imunitas tubuh kita dan gangguan penyakit lainnya seperti penyakit jantung, hipertensi ya, yang tadi saya sudah sebutkan. Nah, itu dia. Jadi begini, jadi kegemukan itu akan banyak sekali mengakibatkan banyak sekali. Jika kita makan tidak dikontrol, rendah serat dan tinggi lemak, pasti akan banyak sekali efeknya. Yang pertama, dia akan datang dengan tekanan darah yang tidak terus-menerus turun, atau datang dengan kaki yang sangat sering nyeri karena tumpuan badannya tidak bisa menumpu, kaki tidak bisa menumpu badannya. Lalu fatty liver ya, atau gangguan penumpukan lemak di hati. Lalu jangka panjangnya bisa menyebabkan kanker. Biasanya kalau hipertensi sudah dengan diabetes, mudah sekali terkena serangan jantung juga. Hipertensi dengan kolesterol mudah terkena serangan jantung. Hipertensi, kolesterol, dan diabetes dia mudah juga terkena stroke. Jadi memang menjaga bobot tubuh kita supaya ideal itu sangat baik sekali sehingga penyakit metabolik jangka panjang itu akan terhindar. Nah ini dia, gimana cara mengetahuinya? Kita udah bisa menghitung dengan BMI. Berat badan kita, indeks massa tubuh dengan berat badan dibagi tinggi badan kuadrat. Jadi normalnya itu memang 18,5 sampai 22,9. Jadi jika sudah lebih dari 25, kita mesti berhati-hati dan menjaga bobot tubuh kita. Itu dia. Nah, bad habits. Karena di rumah aja semuanya aktivitasnya rendah, makanan online gampang datang ya. Memang bad habits kita jadi yang tadinya kita terbiasa makan sehat karena memang sudah terstruktur, olahraga, kerja, ke kantor, lalu makan sehat sudah disiapkan. Tapi karena di rumah bosan, mungkin sudah lebih dari 4 bulan, bad habits kita pasti muncul. Yang pertama akan tinggi lemak dan tinggi karbohidrat. Lalu lebih sering snacking yang tinggi lemak, karbohidrat, dan rendah serat. All you can eat. Biasanya kalau sekarang sudah pasti ditutup all you can eat food. Kalau all you can eat pada zaman belum pandemi pasti itu dia akan meningkatkan berat badan karena memang kadar serat rendah, lemaknya tinggi sekali. Minuman susu, kopi susu, kalau kita tidak tahu cara membuatnya gimana, cara membuat kopi susu yang tinggi serat pasti dapat meningkatkan berat badan dan meningkatkan massa lemak. Dan rendahnya aktivitas fisik. Bad habits yang terjadi belakangan seperti ini. Jadi memang yang seperti ini harus kita cegah. Yang pertama, sedentary lifestyle. Jadi banyak penelitian menunjukkan 50-70% orang mengalami sedentary. Jadi hidupnya di rumah aja, hanya duduk saja. Jadi bisa makan sambil kerja atau nonton sambil makan. Jadi semua aktivitas bisa dibarengi dengan makan. Apalagi memang seperti bosan di rumah tidak ada aktivitas lainnya. Jadi memang semuanya dibarengi dengan makan, makanan yang rendah serat dan tinggi lemak. Nah ini dia, jadi mesti diketahui nih, kalori makanan yang seperti ini, kalau kita tidak tahu cara membuatnya gimana, cara menurunkan karbohidrat, menurunkan lemak yang baik dan meningkatkan serat, ini kalorinya besar sekali. Bisa dilihat, satu potong donat saja 275 kilokalori. Satu slice pizza bisa 266 kilokalori. 100 gram kentang 311 kilokalori, itu yang saya tampilkan bisa 300 gram.
satu burger tidak dengan kentang, tidak dengan soda bisa 688 kilokalori. Lalu chips 308 kilokalori per 100 gram yang saya tampilkan sekitar 200 gram. Lalu kacang juga tinggi sekitar 467 kilokalori per 100 gram karena digoreng dengan kering. Nah itu dia kenapa bisa terjadi bad habits? Itu dia karena pola makan kita, kebiasaan kita. Apalagi sedentary di kegiatan aktivitas di rumahnya lebih banyak ya, jadi si hormon tersebut akan dirangsang tuh. Jadi dia hipotalamus atau otak akan memberikan sensor untuk rasa lapar, lalu sehingga timbullah keinginan untuk makan makanan tinggi lemak. Yang mesti kita tekan, kita mesti mengganti makanan yang tinggi lemak tersebut dengan makanan dengan asam lemak tidak jenuh atau makanan yang tinggi kadar seratnya. Sehingga pengosongan lambung lebih lambat, rasa kenyang lebih lama, dan kita banyak vitamin dan mineral yang didapat dari makanan tersebut. Nah, ini dia nih beberapa penelitian yang saya dapatkan. Bad habits yang terjadi pada orang akhir-akhir ini adalah yang paling sering adalah, yang paling banyak adalah range-nya merupakan minuman tinggi gula dan minuman soda sekitar 67%. Lalu konsumsi dairy product yang tinggi lemak itu sekitar 31%. Eating fast food yang tadi seperti saya sampaikan itu kurang lebih 3 hari per minggu, 37%. Itu cukup banyak. Jadi yang eating vegetables yang tinggi serat ya itu juga rendah sekali sekitar 20%. Yang paling rendah adalah mengkonsumsi buah-buahan, itu cukup rendah. Nah ini dia. Jadi kalau kita sudah mulai bekerja, pengaruh obesitas terhadap kerja dan terhadap kinerja aktivitas kita sehari-hari, konsentrasi itu sangat terganggu sekali. Biasanya obesitas itu dipengaruhi karena memang kerjanya dia usia, dipengaruhi oleh usia, dipengaruhi sama jam kerja, lalu dipengaruhi sama waktu kerja malam hari atau yang kerjanya lebih banyak malam karena lebih banyak snacking dan rendah serat. Jadi sering sekali range tertinggi adalah persentase yang mengkonsumsi sayur dan buah kurang dari 5 kali per minggu. Jadi memang rendah sekali konsumsi sayur dan buah pada orang-orang pekerja terutama. Nah ini juga ada penelitiannya kalau dihubungkan obesitas berpengaruh terhadap kinerja kita. Memang penelitiannya sangat bermakna sekali kalau obesitas atau kegemukan berpengaruh terhadap kinerja kita, konsentrasi, quality kerja, dan lain sebagainya. Jadi, apakah nutrisi itu penting? Pasti penting, karena tadi kan saya jelaskan kalau dari pertama sampai terakhir, kalau nutrisi tidak baik, rendah serat dan tinggi lemak, dia akan mempengaruhi massa lemak tubuh kita, jadi kita kegemukan. Yang pertama, konsumsi makanan yang bernutrisi tinggi, yang dapat menjaga massa otot kita yang tinggi protein, dan menjaga berat badan kita, jadi berat badannya ideal. Konsumsilah sayur dan buah dengan berbagai macam warna setiap hari, terus kacang-kacangan, biji-bijian ya, sereal, terus quinoa, barley banyak sekali, terus yogurt ya, prebiotik juga, terus jangan lupa minum air. Nah ini dia. Ini merupakan piramida sehat kita. Yang pertama aktivitas, karena sekarang memang aktivitas fisik kita sangat rendah sekali, bisa kita tunjang dengan olahraga yang lebih. Terus karbohidrat, konsumsilah karbohidrat kompleks lebih banyak. Lalu sayur dan buah bisa sampai 5-6 porsi setiap hari dengan modifikasi. Lalu protein hewani dan nabati, lalu batasi. Yang pertama 4 sendok makan gula, 1 sendok makan teh, 1 sendok makan garam, dan 5 sendok makan minyak maksimal setiap hari. Ini dia. Kenapa mempengaruhi? Karena berpengaruh terhadap tadi imunitas tubuh kita. Kalau malnutrisi, dia dapat menurunkan daya tahan tubuh kita. Pasti gampang terkena infeksi, terutama keadaan sekarang. Kegemukan pun juga meningkatkan infeksi, disertai kalau kegemukan dapat menyebabkan gangguan penyakit metabolik lainnya. Jadi gimana caranya makan? Yang pertama kita harus memperhatikan eating plate kita. Nanti saya akan jelaskan. Lalu makan tidak 1 kali atau 2 kali 1 hari. 3 kali makan utama, 2 kali selingan. Banyaknya tergantung, personalized, tergantung berat badan, tinggi badan, usia, dan jenis kelamin, dan serta aktivitas kita setiap hari. Gimana cara masaknya? Kurangi yang digoreng atau digoreng kering sekali, sangat meresap sekali minyak. Bukan berarti makan sehat tidak bisa enak, makan sehat bisa kita modifikasi dengan makanan yang enak. Nah ini dia, karbohidrat. Carilah karbohidrat dengan kadar glukosa yang rendah ya, karbohidrat kompleks lebih diutamakan dibandingkan karbohidrat simpleks.
dengan indeks glikemik yang rendah, lalu pilihlah protein yang tinggi protein yang protein yang baik seperti ikan-ikanan ya. Terus telur, tahu, tempe, protein bisa protein nabati dan hewani. Konsumsi ke 0,8 sampai 1,2 gram per kilogram berat badan per hari sesuai dengan berat badan ideal. Nah, ini dia lemak yang pertama. Yang tadi saya jelaskan berkali-kali, kita mesti kita caranya gimana menurunkan kadar lemak kita supaya berat badan tidak meningkat dan tidak terkena penyakit lainnya. Pilih lemak yang baik seperti di alpukat, salmon, walnut, di olive oil. Dan penelitian juga menunjukkan kalau mengkonsumsi lemak, asam lemak tidak jenuh dapat menurunkan resiko penyakit komorbid. Penelitian yang dilakukan oleh Bani dan kawan-kawan. Nah, ini dia porsi makan. Sebenarnya porsi makan kita yang baru seperti ini, setengahnya merupakan tinggi serat ya, serat dan buah mesti 5-6 porsi setiap hari, lalu karbohidrat, lalu protein hewani dan nabati. Jadi new plate kita sekarang seperti ini. Jadi bukan lebih banyak karbohidrat, terutama karbohidrat simplex, rendah serat, dan proteinnya juga rendah. Jadi seperti ini new plate kita yang sekarang. Nah, jadi banyaklah konsumsi sayur dan buah dan makanan tinggi serat. Minimal 5-6 porsi sayur dan buah setiap hari. Dalam satu porsi kurang lebih 200-300 gram. Karena vitamin dan mineralnya itu tinggi sekali. Nah, itu dia. Protein servingnya dalam satu kali makan sekitar telapak tangan kita ya, terus karbohidratnya rendah sekitar 1 mangkok tangan, lalu lemaknya rendah juga, dan vegetables mesti lebih tinggi pastinya. Nih waktu makan 3 kali makan utama, 2 kali seringan. Makan utama sarapan, jadi jangan skip sarapan, jangan takut sarapan kalau makan yang kita makan sehat tinggi serat. Lalu jam 10 snack, lalu jam 12 makan utama, lalu ada snack lagi dan makan malam. Gimana cara memasak yang baik? Di steam, di boiled, pepes, ya, di bake, di sup. Cari makanan sehat, bukan makanan kemasan. Lalu hindari yang digoreng kering dan kering sekali. Nah, ini dia. Yang pertama, kita mesti mengurangi tadi kan lemak jenuh saturated fat, juga kita mengurangi salt, garam, gula, dan alkohol. Kita ganti semuanya dengan makanan yang tinggi serat, dengan makanan saturated fat tersebut kita ganti dengan makanan yang tinggi serat, asam lemak tidak jenuh, dan asam lemak jenuh serta tinggi karbohidrat kompleks. Ini tadi sudah saya jelaskan mengenai pembatasan garam dan penggunaan gula setiap hari. Nah, ini penelitian yang diberikan sama Fabricam sangat bagus sekali ya, dapat menjelaskan penjelasan saya gimana caranya nutrisi yang bagus. Penggunaan Fabricam dapat menurunkan, meningkatkan HDL, menurunkan kadar kolesterol total LDL, dan juga dapat menstabilkan kadar gula darah. Ini bagus sekali. Penelitian yang dilakukan oleh Rats atau pada tikus, tapi ini sangat bagus sekali karena memang penelitiannya cukup bermakna. Nah, jangan lupa untuk mengkonsumsi mikronutrien. Sebenarnya kalau kita mengkonsumsi buah 5-6 porsi setiap hari, itu konsumsi mikronutriennya sudah cukup baik. Antioksidan. Tadi sudah saya jelaskan efek antioksidan banyak sekali dari sayur dan buah juga terutama ya. Dapat meningkatkan imunitas tubuh, mencegah penuaan, lalu memproteksi hati, lalu memaintain kesehatan tubuh ya, terus melindungi fungsi paru-paru kita. Nah, omega 3 tadi ada di asam lemak tak jenuh ya, ada di ikan, di salmon, ini baik sekali. Pagi dewasa 1.600 mg per hari, wanita dewasa sekitar 1.100 mg per hari. Jangan lupa untuk mengkonsumsi vitamin D. Sebenarnya vitamin D dari bahan makanan sumber utama, kalau kita lebih sering makan ikan ya, itu vitamin D sudah cukup. Kalau mau berjemur boleh 15 menit setiap hari. Sebenarnya 3-5 kali per minggu sudah cukup. Tapi kalau mau dilakukan setiap hari boleh. Jangan lupa kebutuhan air kita kurang lebih 8-10 gelas per hari, sampai 30 sampai 35 mili per kilogram berat badan per hari. Nah, jangan lupa untuk stay aktif juga. Olahraga ringan di rumah untuk mencegah penyakit, dan ikuti program pemerintah, jaga jarak, stay aktif, dan olahraga minimal 30 menit per hari. Jadi take home message-nya, kesehatan nutrisi sangat penting, konsumsi makronutrien dan mikronutrien yang lengkap, jam jenis pemasakan sangat berperan penting, terus jaga indeks massa tubuh, tetap aktif untuk melakukan ringan dan ikuti protokol pemerintah. Kita bisa melakukan eat better, not less ya. Jadi kita bisa mengkonsumsi makanan sehat, belum tentu makanan yang tidak enak. Makan sehat merupakan makanan yang bisa kita modifikasi menjadi makanan yang enak, lezat, dan kita sangat bisa menikmatinya dengan porsi yang sesuai dengan kebutuhan kita setiap hari.